agama dan kepercayaan masing-masing dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Ya, jadi hari siang ini kita bakal bahas melanjutkan yang tadi soal nomor 11 sampai 20. Nah, sebelum melanjutkan yang tadi, aku bakal bagi materi dulu. Jadi kita akan bahas tentang yang pertama ini nanti adalah fungsi ganjil dan genap. Kemudian ada fungsi periodik. Ada juga yang ketiga itu integral sebagai luas. Yang pertama dulu ya, oke. Fungsi ganjil, integral fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu apa sih? Jadi gini. Bentar, ada kesalahan lagi. Udah lah ya, nggak apa-apa. Maaf. Jadi fungsi ganjil didefinisikan sebagai f min x sama dengan minus fx. Contohnya apa nih? Contohnya fx sama dengan x, fx sama dengan x pangkat 3, kemudian ada juga sin x. Ini contoh-contoh fungsi ganjil. Apa begitu? Coba aja masukin. Fx kan sama dengan x. F min x kan sama dengan minus x. Minus x, x-nya tadi kan fx. Berarti ini minus fx. Ini. Begitu juga kalau fx-nya x pangkat 3. Fx, f min x-nya sama dengan minus x pangkat 3. Ini minus x pangkat 3 sama dengan minus fx. Nah, ini contoh-contohnya. Grafiknya itu kira-kira seperti ini. Kalau misal sinus ya, sinus grafik sin kan gini. Kira-kira seperti ini kan. Nah, kan integral itu luas di bawah kurva. Jadi luas daerah sini. Nah, integral dari fungsi ganjil. Integral fungsi ganjil. Misal ini A, ini min A, ini A. Min A sampai A, fx dx, ini sama dengan 0. Kenapa? Karena luas daerah ini misal, ini dulu deh. Luas daerah ini misal D. Yang ini luasnya minus D. Jadi D ditambah minus D sama dengan 0. Ginilah kira-kira. Benar. Ya, oke. Kemudian kalau fungsi genap gimana? Fungsi genap itu begini. Fungsi genap itu fx sama dengan f min x. Contohnya apa nih? Contohnya x kuadrat. Gini, fx sama dengan fx sama dengan x kuadrat. F min x kan minus x dikuadratin. Ini jadinya x kuadrat.
Nah, ini kan fx juga kan. Nah, terus trigonometri itu cos x. F min x itu cos min x ya. Nah, cos min x itu sama dengan cos x. Jadi cos x ini juga fungsi genap ya. Jadi ciri-cirinya kalau fungsi ganjil tadi, fungsi ganjil kalau polinom pangkatnya ganjil. X pangkat 3, X pangkat 5, X pangkat 7, dan seterusnya gitu. Terus kalau fungsi genap itu misal X pangkat 0, X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 6, X pangkat 8, dan seterusnya. Nah, grafiknya, misal kalau fungsi kuadrat kan gini. Ini misal minus A, ini A gitu. Ini luasnya D, ini juga luasnya D. Nah, jadi kalau fungsi genap itu integral dari min A sampai A, fx dx itu sama dengan 2 kali integral 0, ini 0, sampai A, fx dx. Atau kalau misal kosinus ya, grafik kosinus. Grafik kosinus kan gini kira-kira. Nah, gini. Ini luasnya di sini. Ini D, ini juga D. Luasnya sama. Ini min A, ini A. Ya, jadi kayak gini. Sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan kah? Atau ada yang dibingungkan? Kalau nggak ada, aku lanjut dulu. Misal lanjutannya, fungsi ganjil dan fungsi genap. Misal fx ini ganjil ya. Kemudian gx ini genap. Kalau dikalikan, misal hx sama dengan fx dikalikan dengan gx. Ini akan jadi fungsi ganjil. Kenapa? Ambil aja contoh. Ganjil tadi kan x. Kemudian genap tadi kan x kuadrat. Kan sama dengan x pangkat 3. Ini ganjil. Contohnya seperti ini. Kalau buktinya aku kurang tahu sih. Ya kurang lebih seperti ini. Kalau kemudian apalagi ya, hx sama dengan fx tambah gx. Nah, kalau ini nggak bisa ditentukan ganjil atau genapnya. Jadi berbeda sama penjumlahan bilangan. Terus, oh ya, misal hx ini fungsi komposisi fog x atau fgx. Genap kan sama. Maka mau gimana pun meskipun f-nya ganjil, tapi kalau g-nya genap itu jelas fog-nya fungsi komposisinya hx-nya itu genap juga. Nah, segini dulu. Kira-kira gimana? Adakah yang ditanyakan? Gak ada ya. Lanjut. Integral sebagai luas. Pertama, aku gambar grafik. Misal, kembali lagi. Misal ini yang merah deh.
Ini fx. Kemudian gini. Ini dari ketiga materi ini singkat saja tadi. Adakah yang ditanyakan? Kalau nggak ada langsung ke soal-soalnya. Oke. Soal nomor 11. Sebenarnya nomor 11 itu belum masuk ke materi itu tadi sih. Masih mirip-mirip yang pagi tadi. Nah, ini integral fx sin x dx sama dengan setengah fx kuadrat ditambah c. Gini, kita misalin fx ini u. Nah, gimana sih integral apa yang membuat hasilnya kayak gini? Anda tanya gini. Integral apa nih? U, Kak. Ya, kan integral u du kan. Sama dengan setengah u kuadrat tambah c. Ya, berarti punya tadi kan fx. Berarti fx du-nya itu d fx. Nah, ini bentuknya samakan dengan yang ini. Berarti kan integral fx sudah ada. Berarti kurang yang sebelah sini. Sin x dx. Kita peroleh gini. dfx sama dengan sin x dx. Ya benar. Kalau kita integralin kedua ruas, integral dfx sama dengan integral sin x dx. Nah, ini kan kosong gini sama aja dengan integral 1 dfx. Berarti ini fx sama dengan integralnya sin x itu minus cos x. Ini nggak perlu plus c ya, nggak masalah. Ya kira-kira seperti ini. Ada yang ditanyakan soal nomor 11? dfx-nya dari mana, Kak? dfx ya. Kan tadi u-nya itu fx. Berarti kita masukin aja. Ini kan du. Berarti kan u-nya kita ganti fx, berarti dfx gitu. Oke, Kak. Sip. Lanjut ya, soal nomor 12. Ini soal tentang fungsi ganjil kayaknya. Nah, ya ini fungsi ganjil nih. F min x sama dengan minus fx. Fungsi ganjil integral dari minus a sampai b fx dx sama dengan b min a. Nah, dari mungkin ada yang nggak ikut sesi pagi tadi ya. Jadi misal aku punya integral yang di sini. Integral a sampai b fx dx bukan b, c aja yang enak biar mantap. Ini sama dengan integral a sampai b fx dx ditambah integral b sampai c fx dx. Kita bakal pakai sifat yang ini. Bentar.
Jadi ini kita kan tahu kalau fungsi ganjil tadi kan gini. Fungsi ganjil, misal f(x) fungsi ganjil itu integral dari min a sampai a f(x) dx itu kan sama dengan 0. Nah, kita bisa gunakan fakta yang ini. Jadi, oh ya ini soalnya ada kesalahan sih ini. Dengan a kurang dari b harus ada tambahan. Ntar aku revisi. Di integral dari min a sampai b f(x) dx ini sama saja dengan integral minus a sampai a f(x) dx tambah integral a sampai b f(x) dx. Nah, yang ini 0. Nah, terus ditambah integral dari a sampai b f(x) dx. Yang ditanyakan tadi kan ini kan, integral yang ini, sama aja kan? Ini. Nah, yang ini. Berarti, oh ya, ini tadi apa nih? Integral min a sampai b f(x) dx itu kan b min a. Berarti ini b min a. Kita dapat jawabannya adalah integral a sampai b f(x) dx sama dengan b min a. Gini ya. Jadi nggak perlu cari angkanya atau apa. Ada yang ditanyakan? Mau nanya Kak, Iya, gimana? untuk yang integral minus A sampai A, fx dx sama dengan 0, itu udah ketetapan dari rumus ya? Iya sih, udah dari rumusnya. Rumusnya tadi kan ini tadi. Nah ini, contohnya kan kayak gini. Ini contoh fungsi ganjil sin x. Fungsi sin x itu ini luasnya, ini luas daerah yang ini sama dengan luas daerah yang ini. Kalau misal mau contoh ya, contoh biar jelas gitu. Oh ya, tadi ada yang belum. Fungsi periodik belum ya tadi. Nanti deh. Di integral dari apa? Min a sampai a lah. Gak apa-apa. Fungsi ganjil kan contohnya x ya. X dx. Kan x kuadrat per 2 dari a sampai minus a. Ini kan a kuadrat per 2. Ini minus a kuadrat. Min a kuadrat dibagi 2. Kan sama dengan a kuadrat per 2. Ini juga a kuadrat per 2. Ini sama dengan 0. Oh ya, fungsi ganjil atau fungsi genap kalau dikalikan konstanta itu enggak tetap fungsi ganjil ya. Misal integral min a sampai a 2x. Ini fungsi ganjil bukan fungsi genap. Ini kan x kuadrat dari a sampai min a. Jadi a kuadrat min a kuadrat. Ini a kuadrat, ini a kuadrat. Ini sama dengan 0. Nah, ini contoh fungsi ganjil. Kenapa kok 0? Bukan kenapa sih, contohnya contoh nyatanya. Selanjutnya kalau fungsi genap. Fungsi genap. Contohnya kan 3x kuadrat ya. Ini integralnya kan x pangkat 3. X pangkat 2 plus 1 dibagi 2 plus 1. 3. 3-nya coret gitu. Ini A, ini minus A. Ini A pangkat 3 min A
pangkat 3. Ini A pangkat 3, ini minus A pangkat 3 itu kan min A pangkat 3 gini. Nah, berarti kan 2 A pangkat 3. Nah, ini sama saja dengan integral dari 0 sampai A 3x kuadrat. 3x kuadrat dx. Ini x pangkat 3 A 0 sama dengan A pangkat 3. Nah, ini 1, ini 2, 2. Nah, contohnya fungsi genap kayak gini. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Oke, makasih, Kak. Ya, yang ini tadi kayak gini. Berarti lanjut ke soal nomor 12. Kalau ada yang tanya, langsung aja ya. 12. Ini fungsi, 12 udah ya. 13, sorry. Jadi 13 ini. Nah, ini fungsi genap. Benar. Gimana? Udah, nggak apa-apa. Fungsi G merupakan fungsi genap. Fungsi genap kan f. X sama dengan f min x. Min 6 sampai 6 dx sama dengan A. Berarti kalau yang bisa kita dapatkan dari situ adalah min 6 sampai 6 dx itu sama dengan integral dari 2 kali integral dari 0 sampai 6 g gx dx ini sama dengan A. Atau sebenarnya sama saja dengan integral min 6 sampai 0 gx. Sorry, ini 0 ya, bukan 6. Nanti salah. Gx dx. Ini juga A. Berarti misal integral 0 sampai 6 gx dx ini A per 2. Ini kan 2A. Ini A. Ini 2-nya kita bagi. Jadi A per 2. Kemudian untuk soal yang ini, kita misalin dulu deh. Misal 3x min 3 sama dengan U. 3 dx sama dengan du. Nah, ini integral. Batasnya kita ubah ya. Kalau tadi pagi kan batasnya bisa diabaikan gitu. Kalau yang ini kita ubah langsung aja. Jadi ketika x sama dengan 1, benar. Ini batas bawah. Ketika x sama dengan 1, U sama dengan 3 kali 1 min 3 sama dengan 6. Ketika kemudian batas atasnya X sama dengan 3. Ini 0 ya, sorry. Salah hitung. Nah, kemudian batas atasnya 3. U-nya itu 3 kali 3 min 3. Sama dengan 6. Nah, ini baru 6. Berarti integralnya jadi integral dari batas bawah 0, batas atas ganti 6. Ini 3x min 3U. GU. dx-nya dx sama dengan du per 3. du per 3. Nah, ini sama dengan integral. Sepertiga integral 0 sampai 6 du du. Nah, karena
U ini variabel dummy, nggak guna lah intinya. Nggak guna, jadi bisa kita gantikan dengan X. Sepertiga integral 0 sampai 6 Gx dx sama aja gini. Nggak masalah, ini cuma variabel. Nah, ini tadi apa? 0 sampai 6 Gx dx, ini A per 2. Berarti A per 2 dikalikan dengan sepertiga. Itu A per 6. Benar, kok nggak enak di sini. A dibagi 6. Kayaknya di sini deh. A per 6. Udah, ini jawabannya. Ada yang ditanyakan? Gimana? Kak, Apa? itu 3dx sama dengan du dari mana ya? Oh, ini turunannya. Oh, Misal gini. Mungkin kamu tadi nggak ikut sesi pagi ya. Nggak apa-apa sih. Gini. Kan du per dx itu sama dengan 3. Du-nya sama dengan 3 dx. Ginilah intinya. Kalau aku ulangi lagi. Misal U kan sama dengan 3x min 3. Kalau aku turunin du per dx atau U aksen sama dengan ini x-nya pangkat min 1 hilang jadi 3. Terus ini karena konstanta, ini kan hilang. Berarti du per dx sama dengan 3. Jadi du-nya sama dengan 3 dx. Tapi bisa langsung kayak gini. Ini diturunkan, terus di sini ada dx, kemudian ini juga diturunkan, terus ada du-nya. Turunannya u kan 1 du gitu. Lanjut ya ke soal nomor 14. Oke. Soal nomor 14 itu tentang fungsi periodik kalau guys. Nah, ya ini fungsi periodik nih. Tadi belum ya fungsi periodik. Ganjil genap. Oh ya, belum. Padahal di sini udah ada, sorry. Emang sering lupa. Jadi fungsi periodik itu contohnya apa sih? Fungsi periodik itu gini. Fx sama dengan fx plus a. Nah, ini fungsi periodik ini. Contohnya apa? Contohnya ya yang paling gampang ini grafik cos x ya. Cos x. Ini benar-benar. Ini harusnya aku tambahin lagi. Gini. Kan terus berulang terus nih. Cos x. Ini sampai sini. Ini juga 2pi. Ini kan ini sama nih. Dari sini sampai sini sama. Sampai sini sama. Kemudian ini sampai sini sama juga. Nah, berarti ini cos x itu periodenya 2pi. Terus integralnya gimana nih? Integral dari fungsi periodik. Gini, misal ini A, ini B. Kemudian ini f x dx. Dan sebelum ini.
Ini fx-nya sama dengan x plus fx plus 3. Biar gampang nggak usah pakai variabel dulu ya ini. Ini misal 0, ini 1 gitu, fx dx. Nah, ini sama dengan ini 1 min 3. Ini 0 min 3 fx plus 3 dx. Ini integral dari min 3 sampai min 2 fx plus 3 dx. Kira-kira seperti ini benar. Jadi gini, misal aku punya fx sama dengan fx plus c. Integral dari A ke B f min c dari A min c, ini B min c, f x plus c dx. Kenapa seperti ini? Kan misalnya x itu sama dengan u plus c. Jadi kalau batas bawahnya kan B sama dengan U plus C. B min C sama dengan U. Nah, batas bawahnya itu B min C. Batas atas maksudku. Batas atas. Batas atas. Ya. Kemudian batas bawah. Itu A min C sama dengan U. Nah, jadi sampai B x dx itu sama dengan integral batas A min C, ini B min C, F U tambah C. Oh ya, kita turunkan dulu ya. Yang ini tadi belum aku turun. Ini dx-nya sama dengan du. Nah, karena dx sama dengan du, berarti ini. Kemudian karena u itu variabel, nggak peduli apa, nggak jelas intinya. Itu a min c bisa kita ganti dengan x b min c. Ini agak nggak jelas. B min c f x ditambah c dx. Nah, seperti ini. Kemudian yang penting lagi cukup berguna itu integral 0 sampai apa namanya, n dikalikan dengan t fx dx dengan t adalah periode dari fx dan n bilangan bulat. Ini integralnya itu sama dengan n dikalikan dengan 0 sampai t fx dx. Nah, aku rapiin ya ini. Jadi seperti ini. Integral dari 0 sampai nt fx dx sama dengan integral dari 0 n dikalikan dengan integral 0 sampai t fx dx. Benar. Oke.
Untuk yang ini terima aja dulu ya. Aku belum nyari-nyari pembuktiannya sih. Jadi sementara kalian terima aja dulu. Nanti kalau ada yang mau nyari ya silahkan sendiri ya, cari sendiri. Oke. Maaf, belum bisa. Kasih. Terus nomor 14 ini. Nah, ini. Ini fungsi periodik. Fungsi periode. Pertama kita cari dulu periodenya. Ini FK ditambah FK plus 1 sama dengan 5. X FK tambah FK plus 1 sama dengan 5. Aku substitusikan K itu sama dengan K plus 1. Jadi FK plus 1 ditambah FK plus 1 plus 1. Kemudian jadinya kan FK itu tambah FK plus 2 sama dengan 5. Nah, kalau ini misal persamaan pertama FK minus FK plus 2. 5 min 5 itu sama dengan 0. K plus 1-nya kan bisa kita coret, bisa saling menghilangkan. Berarti FK sama dengan FK ditambah 2. Oke. Kemudian ini katanya kan integral 0 sampai 808 fx dx. Jadi integral dari 0 sampai 808 fx dx. Karena periodenya tadi kan 2, berarti kita pakai sifat yang ini. Gini, 808 sama dengan 2 dikali 404. Berarti ini 404. Integral 0 sampai 2 fx dx. Nah, kemudian karena f-nya kita nggak tahu berapa, ya kita manipulasi dulu lah. Ini 404 tetap ya. Ini 0 sampai 1 misal. Fx dx. Kemudian ditambah integral dari 1 sampai 2 fx dx. Ini boleh aja kan? Karena A sampai B, B sampai C. A sampai C gitu. Nah, kita misalin. Ini kita ganti dengan K plus 1. X plus 1 gitu. Misal X sama dengan U plus 1 gini. dx-nya sama dengan du. Kemudian batas bawahnya. Batas bawah. Itu 1 sama dengan U plus 1. U sama dengan 0. Kemudian batas atas. Itu 2 sama dengan U plus 1. U sama dengan 1. Nah, selanjutnya. Ini tadi kan sampai sini. Bentar. Ini 2. Nah, bisa kita ubah di 404 dikalikan dengan integral 0 sampai 1 fx dx ditambah integral dari
tadi batasnya bawah 0, batas atasnya 1. Fx-nya itu x-nya itu u plus 1, berarti fu plus 1, dx-nya sama dengan du. Gini. Kemudian ini 404. Ini u-nya bisa kita ganti x ya. Nggak masalah ini. Fx dx ditambah integral 0 sampai 1 fu f x ditambah 1 dx. Ini nggak masalah ini. Karena ini variabel, nggak jelas. Nggak apa-apa. Ini 404 tetap. Kemudian ini bisa kita satuin. Di integral 0 sampai 1 fx ditambah fx ditambah 1 dx. Gini. Nah, fx ditambah fx ditambah fx tambah 1 ini kan ini 5. Nah, bisa langsung kita masukin integral 0 sampai 1 5 dx. Nah, itu sama dengan 404 dikalikan dengan 5x. Integralnya 5 kan 5x, ini 1, ini 0. 404 dikali 5. Ini 2020. Y tahun sekarang. Oke. Ada yang ditanyakan? Panjang ini? Itu kenapa awalnya K sama dengan K plus 1 ya, Kak? Oh ini dah. Iya. Ini karena K itu variabel nggak gimana ya, nggak guna lah. Jadi misal kamu ganti K-nya dengan K plus 1 atau K-nya sama dengan U plus 1, ini sama aja, nggak masalah ini sebenarnya. Karena ya variabel gitu. Gimana ya jelasinnya? Ya gini. Kalau mau lebih bulat lagi, gini. F K sama dengan U ditambah 1. Gini ya. Jadi F U tambah 1 ditambah F U tambah 2 ini sama dengan 5. Karena U-nya kita nggak tahu berapa, kita juga bisa kita replace, bisa kita sama dengan K. Dianggap gini nggak masalah. Soalnya ini variabel nilainya nggak tentu gitu. Nilainya karena nilainya nggak tentu, jadi bisa dianggap seperti itu, sama saja. Gimana? Atau masih bingung? Berarti nggak karena itu dari soalnya ini yang nyari FK terus plus FK plus 1 nggak disamain itunya maksudnya? Kita perlu nyari periodenya ya. Jadinya kita harus memanipulasi bentuknya. Kita bisa mensubstitusikan K-nya sama dengan K plus 1 atau K-nya sama dengan U ditambah 1, kemudian kembali lagi U-nya sama dengan K. Terus yang dicarikan Fx. X-nya ini juga variabel, nggak kita tahu fungsinya apa itu namanya, nilainya berapa. Jadi misal K-nya kita ganti dengan X, jadi Fx ditambah Fx plus 1 ini juga 5, gitu nggak masalah. Nilainya akan tetap seperti itu. Kira-kira begitu. Gimana? Oh iya Kak, makasih. Kak mau tanya, Apa? Oh iya. itu kan 404-nya kan turun dari 808. Itu berlaku untuk semua fungsi integral apa cuma fungsi periodik aja? Fungsi periodik. Yang ini 404-nya turun kan? Berlaku untuk fungsi periodik. Yang ini tadi rumusnya. Integral 0 sampai N dikalikan dengan T. T-nya periode. N-nya ini harus bilangan bulat. Nggak bilangan bulat. Fx dx sama dengan N dikali T. Integral 0 sampai T Fx dx. Seperti itu.
Terima kasih, Kak. Ya, kemudian ini ada yang tanya di, nah ya ini. Dia tanya, Kak, poinnya kita harus cari bentuk FK sama dengan FK plus 2 untuk nyari periode ya. Kalau nggak dalam bentuk itu nggak bisa dapat periode. Iya, soalnya ini nggak jelas ini periodenya berapa, kita nggak tahu. Harus kita dapetin periodenya. FK sama dengan FK plus 2. Ada lagi yang ditanyakan? Ke soal nomor 15. Soal nomor 15 itu apa ya? Aku lupa. Oh ya, ini polinom. Ini sebenarnya ya, lumayan ribet juga yang ini. Jadi integral 2 sampai x f t dt sama dengan x pangkat 4 minus ax kuadrat ditambah bx. Kita integralin dulu. Misal integral dari f kecil t itu ft, rt. Benar-benar. Ada yang tanya nomor 13. Oh, oke. Nanti ya, nomor 13. F x minus F2. X pangkat 4 minus AX kuadrat ditambah BX. Nah, kita turunin kedua ruas nih. Ini turunannya berapa? Ini turunannya adalah Fx. Kemudian ini konstanta ini. Ini udah konstanta, jadi turunannya 0. Minus 0. Sama dengan 4x pangkat 3 minus 2ax ditambah b. Jadi kita dapat fx-nya sama dengan 4x pangkat 3 min 2ax ditambah b. Nah, ditanyakan ini diketahui juga habis dibagi oleh x ditambah 1. Jadi kalau habis dibagi oleh x tambah 1 berarti itu kan artinya f min 1 sama dengan 0. Itu sama dengan 4 dikali min 1. Ini ngapain ya? Aku kasih tanda kurung. Sorry. Min 1 pangkat 3 minus 2a kali min 1 tambah b. Ini min 4. Sorry kok nggak jelas. Min 4. Ini ditambah 2a ditambah b. Berarti kita peroleh 2a tambah b sama dengan 4. Kita simpan dulu yang ini. F2 itu integralnya ini. Ada yang tanya F2 dari mana? Taruh mana ya? Harus ini deh. Integral 2 x f x dx ini sama dengan fx batas atasnya x. Gini. Kok gini sih? Ini kan ft tadi, ft dt. Nah, ini sama dengan ft dengan batas atas x, batas bawahnya 2. Nah, ini kan fx minus f2. Gini kira-kira. Tadi ada yang tanya. Oke, lanjut. Yang mana? Yang mana? 0 gimana? Apa? Yang mana? F2-nya jadi 0. F2-nya jadi 0 karena F2 ini udah ada nilainya. F2 ini konstanta. Misal kamu punya gini. Integral 2 sampai x kuadrat ya. T aja deh. T kuadrat. Gini 2T dt, 2T dt aja. Biar gampang. Ini kan integralnya T kuadrat ya. Ini X, ini 2. Berarti kan X kuadrat min 4 ya. Integralnya. Nah, kalau aku turunin kan gini maksudku. Yang ini kan
fx. Kemudian yang ini minus f2. Nah, f2-nya ini nilainya udah pasti ada. Bukan dalam bentuk variabel. Meskipun A dan B variabel, tapi kan ini nanti yang kita cari, nggak dipedulikan gitu. Di F2-nya itu nilainya udah ada. Kalau kita turunin, ini jadi 0. F2 kita turunin jadi 0. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan sejauh ini? Oh, tidak ada, aku lanjut lagi. Oke, kan tadi udah ketemu 2A tambah B sama dengan 4. Kita ketemu juga fx-nya. Fx-nya yang ini. Ini kita tandai dulu. Nah, ini kita integralin lagi. Kita masukin ke persamaan awal. Ini di next slide aja. Oke. Jadi ft tadi 4t pangkat 3 min 2at. Ya min 2at kan. Min 2at ditambah b. X-nya aku ganti dengan t. Kemudian integral dari 2 sampai x. Ft-nya itu 4t pangkat tambah b dt sama dengan tadi x pangkat 4 minus ax kuadrat ditambah bx. Nah, kita integral yang ini dulu. Ini t pangkat 4 minus 2 minus gini kan t pangkat 3 tambah 1 dibagi 3 tambah 1, kemudian t pangkat 1 tambah 1 dibagi 1 tambah 1 berarti minus at kuadrat ditambah ini b dikali t. Dari x ini 2 sama dengan ax kuadrat ditambah bx. Nah, ini kemudian kita masukin nih. Ini x pangkat 4, ini minus ax kuadrat tambah bx. Kemudian ini 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. Ini min 4a kuadrat ya. 4a. Ini ditambah 2b. Ini sama dengan x pangkat 4 minus ax kuadrat ditambah bx. Radanya kayaknya. Oh, 1 tambah 1. Ini integral t dt kan sama dengan t pangkat 1 tambah 1 dibagi 1 tambah 1 gini kan. Jadi t kuadrat per 2 gini kira-kira. Ini integral biasa kok. Jadi yang ini kan sama, bisa kita coret. Nah, kemudian ini minusnya bisa kita hilangkan ya, atau gini. 0 sama dengan 16 min 4a tambah 2b. Jadi 4a minus 2b, kita pindah ruas, ini 16. Bagi 2. 2a min b sama dengan 8. Kemudian tadi kita juga dapat ini. 2 tambah b sama dengan 4. Ini kok 2a tambah b sama dengan 4. Nah, ini kita kurangin. Tambah lah ya. 4a sama dengan 12. A-nya itu 3. Kemudian kalau A-nya 3, ini nanti masukin sendiri ya. Dapatnya B-nya sama dengan min 2. Nah, udah dapat nih efeknya. Kita dapat fx sama dengan
tadi kan ini 4x kuadrat min 2 A-nya 3 dikali X. Ini pangkat 3 ya. Bentar. 4x pangkat 3 min 2 kali 3 dikali X. Apalagi? Ditambah B. Ditambah min 2. Sama dengan 4x pangkat 3 min 6x ditambah min 2. Kemudian nih yang dicari kan P kuadrat ditambah Hi kuadrat tambah R kuadrat min 4PIR. Ini pakai teorema Vieta ya. Jadi gini, kita dapat P ditambah Hi ditambah R itu sama dengan min B per A. Ini B-nya maksudku yang di sini ya, di persamaan yang ini. 0 per 4. Kemudian PHI ditambah PR tambah HIR. Itu sama dengan minus C per A. C per A saja. C per A. Selang-seling. Minus, plus, gitu. Jadi min 6 per 4 sama dengan minus 3 per 2. Kemudian P itu sama dengan D per A, minus D per A, sama dengan min dikalikan dengan min 2 dibagi dengan 4, sama dengan setengah. Kemudian yang ditanyakan adalah P kuadrat tambah Hi kuadrat tambah R kuadrat. Ini kita cari dulu ya. Jadi misalkan ada gini, P ditambah Hi tambah R, ini kuadrat. Ini sama dengan 0 kuadrat. Kan P kuadrat tambah R kuadrat. Ini tambah 2PHI tambah 2PR tambah 2HIR. Ini penjabarannya bisa kalian coba sendiri ya dari sini. P tambah, kalau kurang yakin maksudku. P tambah Hi tambah R. Nanti bisa kalian coba sendiri. Ini 0. Nanti P kuadrat tambah Hi kuadrat tambah R kuadrat sama dengan minus gini. P kuadrat tambah dan. Jadi P ditambah Hi ditambah R kuadrat. Oh ya, ini udah jelas 0 ya. Bisa langsung deh cari. P kuadrat tambah Hi kuadrat tambah R kuadrat ini sama dengan min 2 PHI tambah PR tambah HIR. Gini. Yang ini min 2 dikali ini min 3 per 2. Sama dengan 3. Nah, kemudian minus 4 PHIR sama dengan minus 4 dikali setengah. Sama dengan min 2. Jadi P kuadrat tambah Hi kuadrat tambah R kuadrat min 4 PHIR sama dengan 3 minus 2 sama dengan 1. Gini. Ada yang ditanyakan? Itu yang C per A nggak min 2 per 4, Kak? C-nya min 6. Jadi gini. Ini kan sama saja dengan min 0x kuadrat. Oh iya. Ditambah 0x kuadrat minus 6x min 2 gini. Nah. Oh Jadi, iya, Kak. ya. Oke. Ada lagi kah? Kalau nggak ada, aku lanjutin. Bentar di chat. Oh, nomor 14. Nomor 14. Sorry. Atau nanti aja ya. Enggak. Bentar. Nanti aja yang nomor 14. Kan tadi ada yang nanya. Ini nanti aku share kok keseluruhan ini nanti. Terus min 4 PHIR
Iya, ini ditanyakan dari soal. Nah, ini min 4. Kira-kira seperti ini. Min 4 PHR. Ini yang ditanyakan. Selanjutnya nomor ini terakhir sih nomor 14 tadi. Salah halaman. Nomor 16. Ini jam berapa? Masih udah jam 3 belum? Enggak apa-apa deh. Ini masih gampang nih. Kalian masih oke kan ya? Belum mutah-mutah atau apa? Sorry. Ini 2 min X kuadrat. Kita gambar dulu pertama. Sebelum mencari luas daerah, kita gambar dulu. Ini terpenting. Karena ini A-nya kurang dari 0, hanya kurang dari 0 kan seperti ini. Kira-kira nanti grafiknya seperti ini. Ini 2, puncaknya 2. Kalau masih bingung nanti bisa belajar lagi di gambar grafik ya. Terus kemudian Y sama dengan nilai mutlak X. Kira-kira seperti ini grafiknya. Gak lurus sih. Gini. Ini lurus ya maksudku. Nah, seperti ini. Nah, yang ditanyakan itu sebelah sini. Nah, ini kita cari dulu titik potongnya. Habis setelah menggambar, langkah kedua itu kita cari titik potong. Jadi, Y sama dengan 2 min X kuadrat sama dengan nilai mutlak X. Untuk nilai mutlak kan X sama dengan X untuk X lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0. Dan minus X untuk X kurang dari 0. Nah, untuk X lebih dari 0, untuk X lebih dari sama dengan 0. Itu kan 2 min X kuadrat sama dengan X di X kuadrat tambah X min 2 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. X plus 2 ya. X min 1. X sama dengan min 2. Ini tidak memenuhi. Karena X lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian atau X-nya sama dengan 1. Nah ini. Berarti ini 1. Nah kemudian yang ini gimana nih? Yang ini minus 1. Kenapa? Karena ini grafiknya simetris ini. Simetris terhadap sumbu Y. Jadi sebenarnya kita cukup cari integral dari sini. Ini. Kemudian ini nanti kita kalikan dengan 2. Integral dari D kita kalikan dengan 2. Luas daerah D maksudku. Jadi kan ini yang atas 0 sampai 1. Ini 2. 0 sampai 1. Ini yang atas kan 2 minus X kuadrat. Kemudian yang bawah ini kita pakai yang positif nih untuk X lebih dari 0. Kita ambil X ini. Minus X dx. Kenapa begini? Benar. Di AB F X minus GX gini lah. GX dengan fx-nya lebih dari dx. GX maksudku. Nah gini. Ini integralnya kita hitung ya. 2 dikalikan dengan ini 2x. Ini minus x pangkat 3 per 3. Ini minus x kuadrat per 2. Oke. Batasnya 1, ini 0. Kita langsung masukin aja 1. 2 dikalikan dengan 2 minus sepertiga minus setengah. Ini sama dengan 4 min 5 per 6.
bukan 5/6 sih. Benar. 2 dikalikan dengan 2 min ini 5/6 baru. Ini 2. Ini 12/6, ini min 5/6 sama dengan 2 kali 7/6, ini dapat 7/3. Jadi luasnya 7/3 ya. Ada yang ditanyakan kira-kira? Kalau nggak ada, lanjut soal nomor 17. Soal nomor 17 itu iya. Yang paling penting kataku tadi, kalian harus bisa menggambar. Gambar grafik ini penting banget deh. Jadi seperti ini. Ya, gini lagi. Jadi X kuadrat sama dengan 2PY. Atau kita bisa ubah Y-nya X kuadrat per 2P. Terus yang ini Y-nya sama dengan akar 2PX. Plus minus sih sebenarnya. Tapi karena P-nya lebih dari 0, kita ambil yang atas saja. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini nanti. Begini. Sama begini. Begini sih aslinya. Nah, yang dicari itu luas daerah sini. Nah, setelah mencari luas daerah yang mana, kita kan ini benar Y kuadrat sama dengan 2X. Ini X kuadrat sama dengan 2PY. Setelah kita tahu grafiknya seperti apa, kita cari titik potongnya. Ini kan Y sama dengan X kuadrat per 2P. Y sama dengan X kuadrat per 2P. Kita masukin ke sini. Nanti X kuadrat per 2P kuadrat sama dengan 2PX. Berarti X pangkat 4 dibagi dengan berapa ini? 24X. Ini X pangkat 4 sama dengan 8P pangkat 3X. Ya benar. Berarti ini X pangkat 4 minus 8P pangkat 3 dikalikan dengan X sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan X dikalikan dengan X pangkat 3 minus 8P pangkat 3. Ya bentar, ini ada kesalahan sepertinya. Oh ya udah benar sih. Ini X, ini antara X sama dengan 0 atau X pangkat 3 sama dengan 8P pangkat 3. Ini X-nya sama dengan 2P. 2P pangkat 3 kan 8P pangkat 3. Nah, selanjutnya kita kan udah cari ketemu. Ini X0, ini 0. Ini 2P pangkat 3. Nah, luasnya itu integral dari 0 sampai 2P. 2P tok ya. Hanya 2P, bukan 2P pangkat 3. 0 sampai 2P. Kemudian yang ini kita buat jadi Y. Kita pakai yang ini, akar 2PX. 2PX. Yang tadi
dx. Nah, ini integral dari 0 sampai 2p akar 2p x pangkat setengah minus x kuadrat per 2p dp. Ini integral 0 sampai 2p. Langsung aja. Ini akar 2p dikalikan dengan x pangkat 3 per 2 dikali 2 per 3 minus x pangkat 3 per 2p dikali 1/3 dari batas bawahnya 2p, ini 0. Kemudian kita masukkan ini 2/3 akar 2p dikalikan dengan akar 2p pangkat 3 minus 2p pangkat 3 per 2p 6p ini. Ini 2p pangkat 3-nya seperti ini. Ini sama dengan 2/3 ini dikali 4p kuadrat. Bentar. Ini kayaknya ada kesalahan. 2p pangkat 3 per 2. 2p pangkat 3. Ya, ini 4p kuadrat ya. 4p kuadrat, 2p kali 2p. Bisa cross check lagi nanti. Minus 8p pangkat 3 per 6p. Ini sama dengan 8p kuadrat per 3 min 4p kuadrat per 3. Sama dengan 4p kuadrat per 3. Nah ini. Kira-kira ada yang ditanyakan kah? Dari sini tadi. Nomor 17 ya ini tadi. Kalau nggak ada, aku lanjutin. Ini 18 kayaknya terlalu rumit sih sebenarnya. Supaya menghemat waktu, aku skip aja. Yang lebih menarik. 19 atau 20 ya? 20 aja ini, 20 nih. Ini lebih menarik nih. 19 juga aku skip. Di sini udahan dulu ya. Ini nomor terakhir nih. Sama nanti ada yang tanya tadi. Yang ini, nilai A sehingga luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X per 3 tambah 4 per X kuadrat. Garis Y sama dengan 0, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan 3A mencapai nilai minimum adalah. Ini sebenarnya kita nggak perlu gambar. Kita bisa langsung aja. Ini garis X sama dengan A, ini garis X sama dengan 3A. Berarti ini A, ini 3A. Ini Y-nya itu X per 3, ini 4 per X kuadrat. X. Nah, ini biar jelas. Ini sama dengan kita integralin X kuadrat per 3 dikali setengah ditambah 4 X pangkat min 1 per min 1 ini. Atau begini deh, langsung aja. X pangkat min 1 dikali 1 per min 1. Batas atasnya 3A, batas bawahnya A. Ini X kuadrat per 6 minus 4 per X. Ini bukan min 1 ya, ini 1. Sorry. 4 per X.
Benar. Nah, ini batasnya 3A, ini A. Kita masukin deh. Ini 3A kuadrat per 6 minus 4 per 3A. Ini minus A kuadrat per 6 per 4 per A. Ini kita kali 3. Yang ini. Kemudian ini berarti, bentar. Ini kan 9A kuadrat per 6 minus 4 per 3A minus A kuadrat per 6. Ini ditambah 12 per 3A. Ini sama dengan 8A kuadrat per 6 ditambah 8 dibagi 3A. Sama dengan 4 per 3A kuadrat tambah 8 per 3. Nah, ini luasnya nih. Ini luas. Nah, supaya minimum, turunannya itu 0. Ini sama dengan A. A saja. Minimum. A aksen sama dengan 0. Kita turunin yang ini. A aksen sama dengan 2 dikali 4 per 3. A 2 min 1 berarti A 3A ya. Ditambah ini kan sama aja dengan, benar, ini 4A kuadrat per 3. Ini ditambah 8 per 3A pangkat min 1. Berarti ini min 2 dikalikan dengan, benar, 8 per 3 kali min 2 A pangkat min 2 sama dengan 8A per 3 minus 16 per 3A kuadrat. Nah, ini sama dengan A aksen sama dengan 0. Halo? Apa? Itu bukannya min 1A pangkat min 2? Yang mana? Ini kah? Iya. Oh ya, min 1 ya. Sorry. Min 1, A pangkat min 2. Ini berarti min 8 ya. Aksen sama dengan 0. Minimumnya aksen sama dengan 0. Berarti 8A per 3 sama dengan 8 per 3A kuadrat. Sama dengan 0 ya. Biar lebih enak. Minus, ini sama dengan 0. Jadi 8A per 3 sama dengan 8 per 3A kuadrat. Ini 3 kita coret. Ini coret juga 8-nya berarti A pangkat 3 sama dengan 1. Jadi A-nya sama dengan 1. Ya, ini ya. Kira-kira nomor 20. Ada yang ditanyakan untuk nomor 20? Tadi kayaknya ada yang resen atau mau koreksi. Kalau nggak ada, aku mau review kembali nomor 13. Tadi ada yang tanya. Nomor 13 yang 2 dikali integral 0 sampai 6. Yang mana? Oh ini ya. Ini pakai fungsi genap tadi. Kenapa kayak gini? Min 6 sampai 6 gx dx sama dengan 2 integral 0 sampai 6 gx dx. Itu benar. Aku mau. Ini tadi
fungsi genap mana tadi? Atas banget. Ini fungsi ganjil. Nah, ini nih fungsi genap. Yang ini. Yang kita pakai. Bentar, nomor 13 tadi. Oh ya ini. Jadi aku jelasin lagi ya. Misal dari sini tadi. Contoh fungsi genap kan X kuadrat. Nah, X kuadrat kan grafiknya seperti ini. Nah, integral itu kan luas di bawah kurva. Luas di bawah kurva berarti yang sebelah sini, ini, kemudian ini. Nah, ini karena simetris, ini luas ini sama, ini luas ini juga sama. Ini minus A sampai A fx dx sama dengan 2 kali 0 sampai A fx dx. Ini 0 sampai A. Ini luasnya D. Ini min A sampai 0, luasnya juga D. Jadi kalau kita jabarkan gini. Min A sampai 0 fx dx ditambah integral dari 0 sampai A fx dx sama dengan D tambah D sama dengan 2D. Ini sama saja 2 integral 0 sampai 6 fx dx. Seperti ini kira-kira. Gimana? Yang tadi tanya. Kalau nggak ada, oh udah paham. Ada lagi kira-kira yang tanya apa kayak tanya yang ini atau misal tanya hal lain, boleh kok? Oh, cara cepat bisa gambar sama baca grafik. Pertama, ya nggak ada cara cepatnya. Gini, kamu harus ngerti dulu. Kamu harus sering-sering latihan deh. Misal kamu bingung pakai buat gambar grafik itu. Untuk sekarang, kamu boleh pakai buat latihan ya. Bentar. Buat latihan, kamu bisa pakai GeoGebra. Tuh, kalau mau nanya boleh kok di DM. Terserah. Itu juga sama IG ku boleh. Nah, ini kamu bisa pakai aplikasi seperti ini, GeoGebra. Boleh untuk latihan gitu. Supaya nanti sering-sering latihan gitu. Lama-lama juga ngerti. Ini X, ini super X. Ini logaritma dari nah, seperti ini kira-kira. Grafik dasar yang perlu dihafal, enggak diingat-ingat lah ya. Cuma 3 ini kok sebenarnya. 4 deh. Biasanya yang perlu dipahami ya kayak gini. Oh, nomor 20 tadi. Kenapa diintegralkan diturunkan lagi? Karena kita nyari nilai minimumnya. Ya, sama-sama. Kenapa integral fx sama dengan fx ya? Terus f aksen x-nya sama dengan fx. Ini berbeda. Kenapa? Karena variabelnya udah beda. Variabelnya ini ganti a, bukan x lagi. Jadi ini mana anunya? Ya aneh banget. Kok gini sih? F10, F12. Bisa nilai maksimum. Nilai maksimum bisa dicari juga. Bentar, yang ini dulu deh. Ini tadi. Tadi kan A sampai 3A. 3A. Ini fx, ini dx. Ini
misal fx ya. Nah, ini kan 3A, ini A, F3A minus FA. Nah, ini tidak sama dengan, bentar. D per dx F3A minus FA ini tidak sama dengan D per dx. Ini bukan D per dx ya. Ini D per dA. Kita turunnya terhadap A ya tadi. D per dA fx. Ini beda. Dua hal ini hal yang berbeda. Intinya variabelnya udah beda ini. Ini A, ini A, kemudian yang ini X. Beda gitu. Kemudian tadi ada yang tanya, gimana kalau variabelnya berbeda, gimana kalau nilai maksimum? Nilai maksimum gitu ya mungkin aja sih ditanyain, tapi ya mungkin kok, mungkin aja ditanyain. Cuma fungsinya beda lagi. Fungsinya nggak mungkin kayak ini tadi. Nggak mungkin X per 3 tambah 4 per X kuadrat. Kalau aku gambar ya. X per 3 ditambah 4 per X kuadrat. Nah, ini kalau mau nyari nilai maksimum ya terus ke sana aja, ambil nilai A tak hingga gitu, tak hingga sama. Jadi ya nanti bakalan kayak nggak ada nilai maksimumnya malah. Ini saja ini naik terus nih. Naik terus ini. Ya kan? Jadi ya gitu. Ada lagi? Benar. Oh ya, kalau integral tak tentu sama aja sih. Cuma karena nomor 20 kan integral tentu kan. Nomor 20 ini integral tentu ini. Udah ada batasnya 0 sampai 3A. Kalau integral tak tentu sebenarnya nggak bisa sih. Itu malah ke teorema fundamental kalkulus. Masuk ke materi SMA. Materi kuliah. Jadi misal C, ini aku kenalin dikit ya. Ini X, ini FT, DT. Kan sama dengan Fx min Fc. Ini kayak yang nomor 14 tadi loh. Jadi D per dx integral C X Ft dt ini sama dengan Ft. Nah, ini sama kayak yang nomor 14. Fx, sorry. Bukan Ft. Karena yang atas udah X. C-nya ini konstanta. Jadi kalau nomor 13, nomor 20 beda lagi. Soalnya kita cari A-nya. Gimana ini? Ini ada juga yang tanya nomor 11 kenapa sin X dx bisa dfx. Tadi kan nomor 14 gini. Fx sin X dx sama dengan setengah Fx kuadrat ditambah C. Nah, tadi kan aku nyoba pakai permisalan ya, biar lebih gampang gitu. Misal Fx-nya sama dengan U. Nah, kan ini setengah U kuadrat tambah C. Ini integral U sin X dx sama dengan setengah U kuadrat tambah C. Nah, kita kan juga tahu integral dari U du sama dengan setengah U kuadrat tambah C. Nah, ini kan sama.
Jadi yang ini sin X dx sama dengan du. Nah, sedangkan U-nya tadi fx. Jadi sin X dx sama dengan d fx. Seperti ini kira-kira. Ya, ini nanti note-nya dibagikan. Gimana ini yang tanya? Ada yang tanya lagi? Kalau nggak ada, mungkin bisa dicukupkan dulu ya. Oh, masih ada nih kayaknya. Oh, udah. Ada lagi kah? Silakan kok, tanya-tanya terserah. Ini aku mau save dulu gimana ya? Save. Biar nggak hilang. Semoga ke save ya ini nanti. Soalnya kalau nggak ke save, aku harus nulis dari awal. Nggak apa-apa deh tapi. Biar bisa lebih rapi. Oh, benar. Oh, enggak. Ini powerful banget sih ini. Oh ya, aku mau kenalin lagi ke kalian yang mantap banget. Namanya wolframalpha.com. Ini kalau kalian mau ngecek hasil integral kalian, misal apa ya, integral apa tadi yang lumayan rumit, soal nomor berapa ya, ini deh yang tadi 0 sampai 2, 0,17 kalau nggak salah. Akar SQRT itu akar 2px minus x kuadrat dibagi tadi dari 0 sampai 2a. 2p. Ya kan tadi? 0 sampai 2p. Nah, kita cek nih. Benar-benar. Ini ada kesalahan. Harusnya 2p-nya aku kurung. Biar nggak ambigu dia. Nol sampai akar 2 minus. Nah, ini kalau kalian kalikan ini nanti dapat kok. Sama aja dapatnya nanti. Ini dapat tadi berapa? 4p kuadrat per 3. Nah, ini. Oh ya, kita bikin p lebih dari 0. Nanti dapatnya gitu. Ini powerful banget sih. Terus mana lagi ya tadi? Yang lumayan mantap. Soal nomor 1 sampai 10 deh. Aku cekin pakai ini. Nah, ini 4p kuadrat per 3. Misal soal nomor 4. Kalau kalian ingat tadi ikutan, itu kan x min 2 dibagi akar SQRT itu akar 21 ditambah 4x min x kuadrat dx from dari 5 sampai 6 tadi. Nah, ini kalau kalian buat latihan gitu, misal cuma ngecek daripada tanya ke orang kan kayak gimana ya? Kalau kurang enak gitulah. Paling enggak kita cek dulu di Wolfram Alpha, misal ada susah gitu baru tanya. Nggak masalah sih sebenarnya. Nah, ini dapat 1. Kemudian nomor berapa lagi tadi?
yang lumayan rumit. Ya, ini nomor 5. Bentar, ini ada yang chat apa? Oh, bisa banget batas yang pi. Misal nomor 9 deh. Nomor 9 soalku tadi apa ya? Bentar, aku lupa soalnya. 9 atau 10 ya? Kalau nggak 9, 10. 9, 10 deh, nggak masalah. Sama aja. Integral sin 2x, sin ini nomor 10 ya, 4x. From dari pi per 4 ya, nomor 10 itu per 4. Pi-nya nulisnya PI gini ya, bukan nggak pakai H. Itu pi per 2. Pi dibagi 2. Itu tadi udah aku share kok. Bentar. Ini F1 publiksi aja ya. Udah. Nah, ini tadi. Ini soal nomor 10, jawabannya minus sepertiga. Terus soal nomor 9, sin X gini ya, bisa kayak gini. Dibagi 1, perhatikan tanda kurung ya. Ini wajib banget. From minus pi per 2 ya, kalau nomor 9 itu. Minus pi per 2 sampai pi per 2. Nah, ini dapat pi per 2 nih jawabannya. Pi per 2. Kemudian apa lagi ya? Ya, ini nomor cos X dikalikan dengan cos sin X. Tidak cuma buat integral kok sebenarnya. Banyak banget kegunaannya. Misal buat persamaan, menyelesaikan persamaan gitu. Ini dari 0 sampai pi. Nah, ini 0. Gambarnya, ada gambarnya juga yang ini. Atau misal juga bukan integral ya. Jadi misal turunan. Derivatif of x kuadrat dikalikan dengan 1 minus x pangkat 10. Bentar, ini agak belum. Nah, ini minus 2x dikalikan dengan 6x minus 1 dikali 1 min x pangkat 9. Nah, ini bisa ketemu kayak gini. Selain derivatif, apalagi? Buat menyelesaikan persamaan 2 pangkat x sama dengan 16 pangkat x kuadrat min 3x. Nah, ini juga bisa kayak gini. Nah, ini 13 per 4. Bisa banget. Buat nyari-nyari, buat nyoba, bukan nyoba sih, buat latihan aja ya kalau kayak gini. Bisa banget. Udah, kira-kira dari aku cukup gini aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terserah tanya apa. Kalau nggak ada mungkin bisa. Oh ya, dibagi. Benar. Kalau nggak ada, nanti aku coba tulis ulang kalau ada error. Soalnya Horna kadang gini. Nah, ini bisa nih.
background-nya hilang. Nggak apa-apa lah nanti. Aku edit lagi. Nomor 20. 20 baru sampai sini sih. Belum selesai 20. Ntar aku bagi. Aku tambahin juga kira-kira nanti sampai 18 sama 19. Udah deh. Bentar ya. Oke. Mungkin cukup ya dari aku. Karena udah gak ada yang tanya lagi. Bisa live sekarang atau gimana, terserah.